Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. mengalir kasih dari tempat tinggi, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. kasih dari surga, Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. amin Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. biar musik saja. Mari renungkan kasih Tuhan saudara di tempat ini. Dia yang datang sebagai manusia, karena begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang mulia, buat kasih-Mu yang menerima kami apa adanya. Biarlah perjalanan kali ini boleh sungguh-sungguh kami maknai Tuhan, bahwa Engkau pernah datang, Engkau menyelamatkan kami karena kasih yang besar. Karena itu ajar juga kami memiliki kasih Kristus itu di dalam hati kami. Untuk kami boleh mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Tuhan. Biar mengalir kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi itu Tuhan. Ya, Yesus. Mengalir atas setiap kami pada hari ini. Mengalir. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan mengalir kasih.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa. Oh, haleluya. Ya Yesus. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. lebih lagi katakan Sembah sembah. Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah Dan puji Dia. kami sembah Engkau Ya Tuhan. Yes, Jesus. Amin. Kami sembah. Yes. Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari lebih lagi sembah Tuhan, sembah dan puji. Ya, hadirat-Mu mengalir. Amin. Ya, Jesus, Jesus. Oh, Amin. Yesus. oh, Jesus, Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Mari nikmati Tuhan. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada dalam bagian yang tercatat di dalam firman Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana ketika malaikat-malaikat menyatakan diri kepada para gembala dan memberitakan berita tentang kelahiran Kristus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Di dalam nama Yesus. Kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Mari katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya saudara. Kita tahu bersama pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia pada waktu itu. Dalam Lukas pasal yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kita sudah melihat bagaimana perjalanan demi perjalanan yang kita tempuh. Tadi kita ke gereja, kabar bahagia di mana malaikat pertama kali menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dulu belum ada bus, mereka berjalan saudara. Berjalan lewati padang gurun, turun naik bukit dan lembah. Kita bisa merasakan dan bahkan ketika tiba di tempat ini dikatakan di situ mereka tidak mendapat penginapan. Untuk juru selamat bisa datang ke dalam dunia. Betapa harga yang dibayar itu sangat-sangat mahal. Saya percaya saudara di antara kita, walaupun kita miskin, gak ada yang melahirkan anaknya di kandang. Ada di sini yang lahir anaknya di kandang? Saya pertama kali menikah gak punya uang, gak punya apa-apa. Kami numpang di Pondok Mertua Indah. Cuma satu kamar, satu petak, nggak punya uang. Tapi saya nggak pernah ngomong ke suami saya, nanti saya melahirkan di kandang ayam. Nggak pernah. Semiskin-miskinnya kita masih menerima atau mengalami sesuatu itu yang lebih luar biasa daripada apa yang dialami oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Betapa seringnya kita ini mengeluh hanya karena keadaan-keadaan yang simpel. Ketika kita tersinggung, kita merasa harga diri kita terinjak. Siapa kita? Jujur saudara, dengan semua yang kita alami di dalam tur ini, yang paling kecewa itu mungkin saya. Berapa hari ini di sini saya merasa hati saya tuh nggak damai dengan semua yang terjadi. Karena jujur saya itu nggak mau ke Israel. Saya pikir semua itu nggak ada guna lah ke Israel. Tapi saya cuma bilang Tuhan kalau memang saya akan pergi, Tuhan gerakan hati saya. Beberapa jemaat Mesbah Doa mendaftar pada waktu itu. Saya bilang saya tidak akan berangkat. Ikut Heni Kristianus saja, dia berangkat. Beberapa orang Mesbah Doa itu ikut Heni terpaksa karena saya yang menyuruh. Karena saya tidak ada rencana untuk berangkat. Tapi saya tidak tahu kenapa ini semua terjadi dan akhirnya saya buat dan tidak disangka saudara yang mendaftar itu ratusan orang sampai kita kebingungan. Saya tahu betapa rindunya jemaat itu untuk datang ke sini. Saya berdoa, saya minta tuntunan Tuhan kalau Tuhan memang berkehendak saya akan pergi. Dan tidak, saya tuh sampai kemarin tuh masih bertanya. Saya tahu banyak di antara bapak ibu yang mengalami kekecewaan dengan perjalanan ini.
kamar tuh saya merenung. Saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau hati saya itu tidak berkenan. Lalu Tuhan itu cuma seperti menyatakan kepada saya. Tuhan tuh bilang, siapa Debbie Basir itu? Kenapa kamu peduli dengan namamu? Walaupun dirusak sama orang, aku tuh melihat hati. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Hari ini ketika saya baca ayat ini tadi, saudara bayangkan Maria dan Yusuf untuk melahirkan Yesus, mereka itu nggak dapat tempat. Saya cuma nangkap satu hal, Tuhan tuh bilang semua yang terjadi itu seizin aku. Karena aku ingin bentuk karakter, karena bagiku pembentukan hati dan karakter itu lebih penting. Betapa seringnya kita bersungut ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita ada di sini kebetulan sangat bertepatan dengan 3 hari raya besar di Israel. Saudara lihat tadi, bus kami yang terakhir hampir tidak bisa masuk karena semua jalan ditutup. Kita terpaksa harus nginap di Bethlehem karena di Yerusalem ada hotel buka, tapi kita nggak boleh kemana-mana dan kita nggak akan dapat makan. Jadi terpaksa kita harus nginap di Bethlehem. Saudara, ketika saya membaca ini, betapa seringnya kita ini, saudara, dalam hal karakter, di dalam hal ketika Tuhan ingin membentuk kita, kita bersungut-sungut. Saya bayangkan Yusuf dan Maria itu berjalan, saudara, bayangkan dalam keadaan hamil. Mereka itu turun naik lembah, melewati ya panas, ya, dan saya yakin tidak nyaman. Dan kita akan berbicara hari ini di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka ya pada waktu malam. Tadi Mr. Halil bilang kenapa tempat ini dijadikan sebagai tempat yang paling cocok untuk tempat itu, saudara. Kalau engkau melihat di sini, saudara, ya ada padang, kalau kita ya tidak melihat ada gedung-gedung. Dan ini salah satu tempat yang paling cocok yang dianggap untuk ya dijadikan sebagai tempat di mana dikatakan ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saudara bayangkan suasana pada waktu itu. Ya, sejumlah besar bala malaikat sorga. Nyata dari tempat ini dan di sini itu pernah terjadi. Hal itu pernah terjadi. Alkitab ya adalah sejarah yang benar-benar memiliki fakta. Ya, dan itu ada saksi-saksinya, saudara. Ya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Katanya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu untuk membawa apa? Damai sejahtera. Jadi kalau kita berkata kita pengikut Yesus tapi hidup kita tidak ada damai sejahtera, mari kita bertanya, saudara. Damai sejahtera itu Tuhan tahu kenapa dia datang bawa damai sejahtera, karena itu melebihi harta. Orang punya harta banyak, kalau nggak punya damai buat apa? Kita punya deposit banyak, kita punya rumah banyak, kalau hidup kita nggak ada damai buat apa, saudara? Ya, karena itu ketika Yesus pun akan pergi, dia berkata, damai sejahteraku aku tinggalkan bagimu. Dan damai itu jauh melampaui akal pikiran kita. Makanya orang yang tinggal dekat dengan Tuhan, walaupun nggak punya uang, dia masih bisa tetap damai. Itu kemenangan kita lebih daripada orang lain. Ya, dikatakan di sana
Ya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah diberitakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Kenapa? Karena kita boleh mengenal Kristus dalam hidup kita. Termasuk saya adalah orang yang beruntung bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa saya berkata begini? Saya pernah merasakan bagaimana hidup tidak punya Yesus. Saya dibesarkan dari kecil Muslim. Saya tidak mengenal damai sejahtera dalam kehidupan rumah. Tiap hari ribut, saya dipukulin sama papi saya, tidak ada damai. Makanya saya bisa bicara betapa beruntungnya kita punya Yesus. Kita punya masalah sama dengan orang yang tidak mengenal Yesus, sama-sama punya masalah. Tapi ketika kita punya masalah, kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, kita naikkan pujian. Hadirat Tuhan turun, kita memperoleh kekuatan. Kenapa sampai hari ini saya terus berdoa buat keluarga saya yang belum mengenal Yesus? Karena saya cuma bilang, Tuhan, betapa bahagia kalau mereka bisa mengenal Engkau. Kita bisa menangis, itu sudah satu anugerah, saudara. Itu anugerah yang tidak bisa terbilang, karena tidak semua orang bisa meneteskan air mata. Apalagi kalau kita meneteskan air mata karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu yang lebih luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami. Kita naikkan satu pujian. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami boleh mengenal damai sejahtera itu. Lihat hati dan hidup kami hari ini. Kalau ada sesuatu yang tidak membuat kami damai, entah karena itu persoalan, entah karena sakit penyakit yang kami alami, entah karena kekurangan-kekurangan mungkin yang sedang menimpa hidup kami hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa, Engkau sudah datang ke dalam dunia. Engkau datang membawa damai sejahtera itu. Di tempat ini malaikat pernah berucap, damai sejahtera bagi mereka yang ada di bumi. Karena itu kami berdoa hari ini Tuhan. Engkau yang melihat hidup kami. Mungkin juga ada dosa yang membuat kami tidak damai sejahtera. Tuhan, Engkau lihat hati dan hidup kami. Kalau ada dosa yang masih tersembunyi, yang masih kami simpan rapat-rapat di hidup kami.
di tanah perjanjian, di tanah ini Tuhan, di tempat ini di mana Yesus benar-benar pernah ada. Kami datang, Tuhan, kami rindu membereskan hidup kami, supaya ketika kami pulang ke tanah air kami sungguh-sungguh orang-orang yang hidup baru. Bahkan kami belajar dari tempat ini melihat penderitaan yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika mereka hendak melahirkan juru selamat. Mereka berjalan, bahkan mereka untuk melahirkan seorang juru selamat tidak ada tempat, tidak ada hotel, tidak ada penginapan yang menerima mereka. Engkau datang dalam kesederhanaan, Engkau datang dalam penderitaan Tuhan. Dan itu menyadarkan kami betapa seringnya kami bersungut-sungut di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami percaya setiap hal Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, supaya kami belajar dari Kristus yang sekalipun dalam rupa Allah, Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi sebagai seorang hamba. Ajar kami hidup rendah hati. Tidak memikirkan apapun Tuhan. Ketika Tuhan izinkan proses terjadi di hidup kami, biar kami keluar sebagai pemenang-pemenang hari-hari ini Bapa. Ajar Tuhan setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan menuruti segala firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang datang dengan pergumulan, dengan persoalan. Tuhan, di tempat ini kami bawa seluruhnya di kaki-Mu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang tidak membawa damai di hidup kami, yang mengambil sukacita dan damai sejahtera kami. Mungkin itu membuat kami khawatir, kami takut. Apapun itu Bapa, kami belajar hari ini meletakkannya di bawah kaki Yesus. Ajar kami benar-benar percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup dan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu kami tahu Engkau datang ke dalam dunia yang berdosa, karena Engkau rindu supaya kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Sekali lagi kami juga melepaskan berkat bagi saudara keluarga kami yang kami tinggalkan Tuhan di Indonesia. Engkau memberkati Tuhan anak-anak kami. Engkau memberkati suami, istri. Engkau berkati anak menantu cucu kami. Engkau berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Bawa keluarga kami hidup dalam perkenanan. Kalau ada yang belum bertobat, sekali lagi dari tempat ini kami minta Tuhan, Engkau jamah supaya terjadi pertobatan Tuhan. Kami rindu kami dan seisi rumah kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami juga melepaskan berkat atas tempat ini, atas tanah ini. Kami memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat yang dari Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu, agar Tuhan itu buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.